Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 139. Tujuan pertarungan singkat barusan hanyalah untuk memperlihatkan kekuatannya kepada Erwin, sehingga Erwin tertarik untuk belajar darinya. Mengangkatmu menjadi guruku. Erwin tiba-tiba menyadari bahwa dirinya telah masuk jebakan pria tua itu. Tidak heran pria tua itu bersikeras ingin bertarung dengannya. Kalau begitu lupakan saja. Aku sudah janji pada Master Henry untuk mengakuinya sebagai guruku di Raum Mountain setelah setahun kemudian. Kenapa tiba-tiba tidak jadi? Teknikku sangat kuat. Apalagi teknik tembakanku yang bisa membunuh musuh dari jarak 100 meter. Pria tua itu memungut sebuah batu dengan santai, lalu menembak dengan jarinya. Saat berikutnya, batu tersebut menembus udara, dan burung yang berdiri di atas pohon langsung tertembak jatuh. Erwin tercengang. Teknik tembakan seperti itu sangat menarik baginya. Menguasai teknik itu setara dengan memegang pistol setiap saat, dan dapat menyerang lawan dari jarak jauh. Tetapi Erwin tetap menolak. Tidak, karena sudah janji pada Master Henry, aku tidak boleh mengingkari janji. Setelah berbicara, Erwin berjalan kembali ke rumah. Tetapi pria tua itu jelas tidak puas dan menghentikan Erwin. Begini saja, kamu bisa jadi murid biasa tanpa bergabung dengan perguruan. Seharusnya bisa diterima, kan? Melihat bahwa Erwin menolak begitu saja, pria tua itu tidak punya pilihan selain mengalah dan memberi tawaran seperti itu. Sehingga setidaknya dia bisa meneruskan tekniknya. Menjadi murid tetapi tidak masuk perguruan. Erwin berpikir sejenak dan merasa ini seharusnya tidak masalah. Jadi ia menjawab, "Oke, kita lakukan seperti yang Anda katakan. Ngomong-ngomong, bagaimana aku memanggil Anda?" Erwin bertanya ketika dia mengingat sesuatu. "Panggil saja Patu O'Connor." Patu O'Connor sepertinya tidak mau memberitahu nama lengkapnya. Patu O'Connor? Erwin sangat penasaran alasan mengapa pria tua itu ingin dipanggil seperti itu. Pada siang harinya, Erwin mengadakan 3 meja jamuan makan villa. Pertama untuk memberi penghargaan kepada Lisa, Azura, dan yang lainnya atas kontribusi mereka. Dan kedua untuk berkenalan dengan 3 orang yang diselamatkan dari ruang bawah tanah. Dalam benak Erwin, mereka yang bisa terkurung di ruang bawah tanah bersama Tuan Besar Taylor jelas memiliki identitas yang tidak biasa. Mereka setidaknya berada di level yang sama dengan Tuan Besar Taylor. Pria parubaya dengan congsam bernama Derek Marvello, tuan ketiga dari keluarga Marvello yang menempati posisi kelima di peringkat keluarga besar. Dia sudah dipenjara oleh keluarga Gibson sejak 2 tahun yang lalu. Dalam 2 tahun ini, keluarga Marvello telah menganggapnya sebagai orang mati, dan kekuasaannya juga sudah musnah. Jadi pada dasarnya akan sangat sulit untuk membangkitkan keluarga Marvello lagi. Paman Derek, apa rencanamu untuk masa depan? Tanya Erwin setelah menuangkan segelas anggur untuk Derek. Tidak ada. Aku ingin tinggal di tempat tuan muda untuk sementara ini. Kuharap tuan muda tidak keberatan untuk menampungku. Derek tidak berani di depan Erwin. Dia memang sudah kehilangan kekuasaan, tetapi pengalaman dan cara dia menilai seseorang tidak musnah. Tuan muda yang memiliki banyak ahli seni bela diri seperti Lisa dan Baka secara tidak langsung telah mengekspos identitas Erwin, yang jelas tidak biasa. Jadi membangun hubungan baik dengan Erwin mungkin bisa sangat menguntungkan, dan berkesempatan membangkitkan kembali keluarga Marvello di masa depan. Paman Derek boleh tinggal selama mungkin, kata Erwin dengan tersenyum. Kemudian Erwin mengarahkan pandangannya ke arah gadis berusia 10 tahun yang sangat imut. Gadis itu bernama Jessie. Anak kecil seperti itu tidak dapat mengingat latar belakang keluarganya, tetapi Erwin tetap membawanya ke rumah. Dengan tambahan beberapa dari mereka, seluruh villa tiba-tiba menjadi ramai. Sementara Erwin dan yang lainnya merayakan dengan meriah, suasana mansion keluarga Gibson justru sangat senyap. Clovis duduk di sofa sambil memasang wajah suram dan pupil mata yang tanpa emosi. 4 tahanan dari markas keluarga Gibson yang terkurung di sini telah melarikan diri. Tidak hanya itu, para satpam di mansion juga tewas, ditambah hancurnya manor di pinggiran timur kota. Clovis pada dasarnya tidak memiliki kekuatan tempur lagi sama sekali. Ini sama saja dengan malapetaka baginya. Dan begitu markas keluarga Gibson tahu tentang ini, sepertinya hanya bisa memikul tanggung jawab tersebut dengan kematian. Saat dia merasa sedang putus asa, putranya, Drew,
bergegas masuk. Ayah, paman ketiga pulang. Mendengar tentang adik ketiganya yang pulang, Clovis tiba-tiba bersemangat kembali dan segera berdiri untuk berbicara. Cepat sambut paman ketigamu. Satu-satunya harapan Clovis sekarang adalah adik ketiganya. Adik ketiganya ini tidak hanya pintar dan licik, tetapi poin kuncinya adalah hubungan baik adik ketiganya dengan orang-orang seni bela diri di Gunung Elbus. Jadi dia hanya bisa mengharapkan bahwa ini dapat membalikan keadaan. Clovis buru-buru menyambut Yanto ke dalam rumah, dan Yanto sebenarnya telah mendengar tentang apa yang terjadi saat dalam perjalanan di sini. Adik ketiga, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Clovis sedang bingung. Tenang dulu, kali ini aku sudah menghabiskan banyak uang untuk mengundang Berberan, kepala perguruan di Gunung Elbus untuk datang ke sini. Dia datangnya juga membawa 20 murid yang masing-masing adalah ahli seni bela diri, kata Yanto dengan percaya diri. Serius? Baguslah. Kebetulan kita sudah tidak punya kekuatan tempur lagi sama sekali. Ketika Clovis mendengar bahwa kepala perguruan di Gunung Elbus akan datang, harapan untuk membalikan keadaan tersulut di dalam hatinya. Hal terpenting berikutnya adalah pergi ke lokasi konser untuk mengatur rencana. Prioritas utama kita adalah menangkap Jocelyn dan mencegah pernikahan politik antara keluarga Taylor dan keluarga Smith. Mungkin pihak markas akan lebih toleran dengan kesalahan kita jika rencana ini berhasil. Tapi jika gagal, cabang keluarga Gibson kita ini mungkin akan musnah, dan kita juga mustahil bisa kembali ke markas. Mata Clovis terlihat suram, dan samar-samar merasa ada seseorang yang diam-diam menyerang keluarga Gibson. Tetapi mereka masih harus bersabar. Begitu Jocelyn berhasil ditangkap, dan tugas yang diberikan oleh markas besar selesai, maka mereka dapat bebas untuk menangani musuh yang mengincar keluarga Gibson, termasuk Erwin. Konser Jocelyn semakin dekat. Lina dan Divya juga sangat menantikan konsernya di kota Santa, bahkan bergadang untuk merebut tiket, tetapi sayangnya masih tidak berhasil. Divya, kamu dapat? Lina sedang duduk di sofa dengan piyama putih sambil menatap Divya dengan penuh harap. Sedangkan Divya hanya menghela nafas. Sudah rebutan sepanjang malam tetapi terjual habis dalam sekejap. Konser Jocelyn terlalu ramai. Popularitas Jocelyn sendiri telah meningkat pesat sejak berpartisipasi dengan musim kedua Wildness Live. Sehingga tiket konsernya menjadi lebih sulit untuk didapatkan daripada sebelumnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Atau kita beli dari orang yang ingin menjual kembali tiketnya? Ya, walaupun harganya sedikit lebih tinggi, tetapi setidaknya kita bisa masuk konsernya kan? Kata Lina setelah berpikir sejenak. Aku punya solusi. Lihat baik-baik. Divya memutar matanya, lalu memposting di sosial media tentang pembelian 2 tiket konser Jocelyn dengan harga tinggi. Oke, sekarang tinggal tunggu hasilnya. Divya, kupikir sepertinya kamu harus mengedit ulang konten dan mengubahnya menjadi pembelian 3 tiket konser Jocelyn dengan harga tinggi. Kata Lina dengan santai sambil membolak-balikan konten yang diposting Divya dengan ponselnya. Kenapa 3? Bukannya kita hanya berdua? Divya tampak bingung. Erwin ikut dengan kita, kumohon. Lina meletakkan ponselnya dan menatap Divya dengan genit, yang membuat Divya tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Baiklah, akan kuubah jadi 3. Aku mau nonton konser pun harus jadi nyamuk kalian, kata Divya sambil mengangkat ponsel dan menghapus konten barusan. Dan ia segera mengubahnya menjadi pembelian 3 tiket konser dengan harga tinggi. Dan 1 jam kemudian, Divya mendapat balasan dari 5 orang yang semuanya adalah pria. Mereka semua bersedia memberi Divya 3 tiket gratis, sehingga Divya mengangkat ponsel untuk memamerkannya di depan Lina. Lihat Lina, aku ini sangat populer. Kalau begitu pilih 3 kursi yang posisinya di barisan paling depan. Lina mendekat dengan wajah penuh kegembiraan, dan akhirnya memiliki harapan untuk bisa menghadiri konser Jocelyn. Baiklah, kalau begitu pilih ini saja. Din Kuncoro, putra dari keluarga Kuncoro di timur kota. Orang ini selalu berfoya-foya, dan kebetulan punya 3 tiket VIP. Sambil berbicara, Divya menghubungi Din lewat WhatsApp. Lina juga menonton dengan penuh harap. Tetapi setelah beberapa percakapan,
Divya tiba-tiba mengurutkan kening dan berkata, Din ini tambah uang kita. Dia bilang cukup temani makan dan nyanyi bersama untuk 3 tiket VIP barisan depan. Jangan-jangan orang ini mau menipumu dan melecehkanmu. Lina juga berkata dengan cemas. Tetapi kalau tidak nurut, kita tidak bisa mendapatkan 3 tiket VIP. Divya berada dalam dilema. Dia sangat mengenal Din. Din ini adalah seorang pria yang sering mempermainkan perasaan wanita. Jadi dia cukup takut dengan Din yang akan melecehkannya dengan memanfaatkan 3 tiket konser Jocelyn. Atau kau minta Erwin untuk pergi bersamamu. Erwin bisa bela diri. Jadi Din mungkin tidak akan berani macam-macam dengan kita. Kata Lina setelah memikirkannya. Erwin bisa bela diri? Divya membuka mulut karena terkejut. Iya, Erwin yang mengusir preman di klub M Grand waktu itu. Kata Lina berbicara, ada sedikit rasa kagum di matanya. Serius? Saat itu Divya diseret masuk ke dalam ruangan rahasia oleh wanita berbaju hitam. Jadi tidak melihat Erwin bertarung dengan mata kepalanya sendiri. Tetapi dari apa yang dikatakan wanita berbaju hitam itu, Erwin sepertinya telah mengalahkan seorang ahli seni bela diri. Jadi Erwin jelas tidak lemah. Tentu saja, untuk apa aku bohong? Cepat buat janji dengan Din itu, aku akan menelpon Erwin. Lina sudah tidak sabar. Dia sudah tidak bertemu dengan Erwin beberapa hari semenjak pesta pernikahan sebelumnya. Dan itu membuatnya sangat merindukan Erwin. Saat ini, Erwin berada di Pandora Sport Plaza yang terletak di timur kota Santa. Konser Jocelyn akan diadakan di sini 3 hari kemudian. Dia ingin datang lebih dulu untuk beradaptasi dengan tempat tersebut, sehingga dapat membuat pengaturan dan rencana. Sayangnya gerbang Sport Plaza sedang ditutup, dan tidak ada yang bisa masuk untuk saat ini. Tepat ketika dia hendak pergi, telepon dari Lina tiba-tiba masuk, yang memintanya untuk pergi ke jalan Vector di timur kota untuk menemani mereka menemui seseorang pemuda yang bernama Dean dan mengambil tiket VIP konser Jocelyn. Bisa-bisanya aku lupa hanya punya 1 tiket konser, dan aku akan jadi satu-satunya yang bisa masuk. Sepertinya memang harus minta lebih banyak tiket dari Jocelyn, atau dia tidak akan bisa membawa-bawanya. Menurut Erwin, Jocelyn adalah orang dalam. Jadi seharusnya memiliki banyak tiket konser dan tinggal minta dengannya. Memikirkan hal itu, Erwin menelpon nomor orang yang telah lama tidak dihubunginya, yaitu nomor ponsel bintang besar Jocelyn yang jarang diketahui orang luar. Panggilan itu terhubung dengan cepat, dan suara yang akrab serta lembut terdengar dari ponsel. Erwin, bagaimana pelatihan sepupuku? Nora sudah sangat nurut sekarang, Jocelyn. Kamu masih punya tiket konser? Erwin tidak ingin berbasa-basi dan langsung memberitahukan tujuannya. Seharusnya masih ada. Berapa banyak yang kamu mau? Suara Jocelyn terdengar dari ponsel. 100. Erwin merasa bahwa membawa lebih banyak orang akan memiliki peluang lebih besar untuk melindungi Jocelyn. 100 tiket? Aku tidak punya sebanyak itu. Paling hanya 20. Jika Jocelyn tidak tahu tentang karakter Erwin, dia hampir mengira Erwin menginginkan tiket sebanyak itu untuk dijual lagi. Oke, kalau begitu 20. Kata Erwin setelah berpikir sejenak. Sisanya dia hanya perlu beli dari para calo lagi. Kalau begitu pergilah ke jalan Ford nomor 134 di timur kota. Tanteku akan membawa 20 tiket dan menunggumu di pinggir jalan. Jocelyn menutup telepon setelah mengatakan itu. Sama sekali tidak ingin berbicara sedikit lebih lama dengan Erwin. Erwin menghela nafas. Jika itu adalah Lina pasti enggan untuk menutup telepon. Tetapi Jocelyn adalah bintang besar dan tidak memiliki perasaan padanya. Bersedia memberikan 20 tiket konser secara gratis sudah termasuk sangat baik padanya. Tepat sebelum Erwin pergi ke jalan Vector, dia mengunjungi jalan Ford nomor 134 di timur kota lebih dulu. Lagi pula kebetulan sejalan dan lebih hemat waktu. Dan di sebuah halte pinggir jalan, Tante Jocelyn, Ameta, sedang menunggunya di tempat dengan mengenakan masker dan kacamata hitam, dan mengawasi daerah sekitar dengan hati-hati karena takut ketahuan paparazi. Setelah memarkirkan mobil di pinggir jalan, Erwin turun dari mobil sambil membawa sekotak kue lapis yang terkenal di kota Santa.
Dia kebetulan beli di tengah perjalanan ke sini. Jocelyn dan Ameta paling suka makanan. Jadi cemilan kecil ini bisa dianggap sebagai sedikit oleh-oleh untuk mereka. Kak Ameta, maaf membuatmu menunggu, kata Erwin sambil menyerahkan kotak berisi kue lapis itu. Kue lapis ini adalah kue lokal yang terkenal. Makanlah bersama Jocelyn selagi masih panas. Untung kamu masih punya hati nurani. Ameta menerima kotak kue tersebut, lalu menyerahkan 20 tiket konser kepada Erwin. Setelah melirik sekilas, ternyata semuanya tiket VIP. Bahkan 2 tiket diantaranya adalah VIP barisan terdepan. Kalau dipikir-pikir, memang wajar Jocelyn memiliki tiket konsernya sendiri. Erwin memiliki 1 tiket VIP yang diberi oleh Jocelyn sebelumnya. Jadi totalnya ada 3 tiket VIP barisan terdepan yang dipegang Erwin sekarang. Oke, sampai jumpa lagi. Tentang Nora, kerjamu cukup bagus. Jocelyn meninggalkan pesan untukmu ketika lagu terakhir konser dimulai. Dia akan mengundangmu untuk nyanyi bersama di atas panggung, yang bisa dianggap sebagai memenuhi janjinya padamu. Setelah Ameta mengatakan itu, dia langsung pergi secepat mungkin, karena takut ketahuan paparazi. Erwin ingat pernah membuat janji seperti itu, tetapi itu merupakan suatu hal yang bagus, karena dengan begitu dia bisa melindungi Jocelyn secara pribadi saat naik ke atas panggung. Setelah mendapatkan tiket konser, Erwin langsung berkendara ke Jalan Faktor. Setelah tiba, Lina dan Divya sudah lama menunggu di sebuah kedai kopi, dan ada juga seorang pemuda yang duduk di hadapan mereka. Divya, sahabatmu ini cantik sekali ya. Ayo, kita ke klub pribadi Mandala. Aku punya kartu keanggotaan di sana. Jadi bisa kujamin lebih seru dari bar atau klub malam manapun. Kita bisa bersenang-senang sepuasnya di sana. Ketika Din berbicara, sepasang mata mesumnya terus melirik Lina dengan niat yang sudah terlihat jelas. Din, mana tiketnya? Divya tidak mau pergi karena tidak percaya dengan orang ini. Akan ku kasih setelah kita bersenang-senang dulu di sana. Bukannya kita sudah sepakat? Kenapa berubah pikiran? Dian terus saja mengajak. Dapat dipastikan kedua gadis ini tidak akan bisa keluar lagi setelah masuk ke dalam klub pribadi Mandala. Dian memikirkan itu semakin bersemangat. Kami harus menunggu 1 orang lagi. Tanpa Erwin, Lina sama sekali tidak berani pergi ke tempat seperti itu. Siapa yang kalian tunggu? Tiketnya akan kukasih orang lain kalau kalian tidak ikut ke sana. Dian ingin mengancam, tetapi sebuah suara terdengar saat dia selesai berbicara. Maaf, tiket VIP biasa itu terlalu rendahan dan tidak layak untuk 2 wanita cantik seperti mereka. Setidaknya harus VIP khusus barisan terdepan. Sambil berbicara, Erwin melemparkan setumpuk tiket konser di atas meja dengan 3 tiket paling atas yang merupakan tiket VIP khusus barisan terdepan. Lalu berkata kepada Lina dan Divya sembari berpura-pura tidak kenal sebelumnya. Halo 2 wanita cantik, mau ikut aku atau dia? Saat berbicara, Erwin juga mengisyaratkan dengan kedipan mata agar mereka berdua bisa bekerja sama dalam sandiwara ini. Lina cepat tanggap, dan ia segera tersenyum. Tentu saja ikut kamu yang punya tiket VIP khusus barisan terdepan. Untuk apa kita butuh tiket VIP biasa lagi? Kalau begitu aku juga. Kami akan ikut kemanapun kamu pergi. Susul Divya. Keduanya berdiri setelah berbicara. Kemudian Lina memeluk lengan Erwin dengan mesra dan wajah penuh menyanjung. Din tertekan sekaligus iri untuk beberapa saat. Kemudian menunjuk ke arah Erwin dan berteriak. Bro, berkati para gadis itu, siapa cepat dia dapat. Kamu seharusnya tahu itu. Siapa bilang? Jelas siapa yang mampu, dia yang dapat. Kata Erwin, sambil mengambil tumpukan tiket konser VIP dan menggoyangkannya di depan Din dengan sombong. Din terdiam untuk beberapa saat, karena tidak dapat membantah sama sekali. Hari ini adalah hari yang paling sial dan memalukan dalam hidupnya. Bersambung.